Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Meskipun kekuatan jiwa Shoyan belum menembus ke ranah virtual, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah ditingkatkan secara signifikan melalui pemurnian obat berulang kali. Saat ini, Shoyan tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno yang cukup kuat, jadi peran jiwa sangatlah penting. Dalam pertempuran, teknik kekuatan jiwa atau pembatasan yang membatasi jiwa akan memiliki efek balasan. Setiap keabadian dewa sangat sulit untuk dimusnahkan, jadi mengendalikan waktu hanya dengan beberapa tarikan nafas sangatlah bahaya dalam pertempuran. Pada saat ini, di laut kehampaan yang luas, dibandingkan dengan bahtera besar, kompas hanya setetes air di lautan. Kadang-kadang hanya dapat melihat cahaya berkelap-kelip seperti kunang-kunang. Kecepatannya tidak terlalu lambat, tetapi kehampaan sensi lebih luas dan megah dibandingkan dunia iblis kuno. Oleh karena itu, waktu yang dihabiskan juga lebih lama. Tanpa menggunakan formasi bergerak, hanya mengandalkan shuttle ini memang jauh lebih lambat. Adapun pasukan besar dari dunia dewa kuno yang dipimpin Keyun, setelah menggunakan formasi bergerak dari dunia dewa kuno, mereka muncul di laut kehampaan timur untuk mengejar Shoyan secepat mungkin. Ratusan bahtera sedang menuju inti Taishu dengan kecepatan penuh. Ini pertama kalinya Senshi dan Taishu akan mengalami pertempuran frontal yang nyata. Pertarungan seperti itu pasti akan berujung pada hidup dan mati. Sekarang aku telah mencapai tingkat keabadian dewa, tetapi kekuatanku hanya di tingkat pertama. Namun itu sudah cukup untuk saat ini, gumam Shoyan. Di kehampaan yang luas di belakang kompas terbang, sesosok juga melesat dengan kecepatan penuh mengandalkan kekuatan fisiknya. Segera, sosok itu mendekat ratusan bahtera dari dunia dewa kuno dan bepergian bersama. Menyadari sosok yang sedang mendekat, Keyun melangkah maju dan muncul di dek bahtera. Melihat sosok familiar namun agak aneh ini, Keyun mengenalinya setelah melihatnya 2 kali. Kakak Keyun, ini aku. Shoyan yang mendarat di depan Keyun segera menjelaskan bahwa tubuh ini adalah tiruannya, yaitu avatar Yuansen. Tubuh keabadian fisik. Tidak heran kamu bisa berpergian dengan bebas di laut kehampaan. Adik laki-laki sebenarnya memiliki klon yang sangat kuat, ucap Keyun. Ini masih jauh dari cukup. Kakak senior, bagaimana kekuatan tempur kita? Shoyan langsung menanyakan poin penting mengenai situasi keseluruhannya. Keyun lalu berkata, ada sekitar 10.000 keabadian dewa dari dunia dewa kuno, ditambah dengan 50.000 orang yang dibawa adik laki-laki. Sekarang totalnya 60.000 keabadian dewa, kata Keyun. Kenapa hanya ada 10.000 di alam dewa kuno? Tanya Shoyan dengan bingung. Shoyan tidak memiliki gambaran akurat tentang berapa banyak keabadian dewa yang ada di Senshi, tetapi dunia iblis kuno dapat memberikan 50.000. Senshi sangat besar, sehingga 10.000 yang dimilikinya tampak terlalu sedikit. Keyun lalu menjelaskan, Senshi mengalami kesulitan mengintegrasikan kekuatan sejak kematian yang mulia susah. Bahkan jika ada banyak orang yang berkuasa, sulit untuk menyatukan mereka. Mereka semua mencari cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang tidak diketahui, hanya Ratu yang mengetahuinya, ucap Keyun. Jadi begitu, Shoyan hanya bisa mendesah tak berdaya. Adik laki-laki, apakah kamu memiliki keyakinan dengan perang ini? Tanya Keyun. Tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin akan perang apapun. Ada terlalu banyak variabel. Selama seseorang tidak takut, seseorang bisa menang. Yang lemah mengalahkan yang kuat bukanlah sebuah cerita. Meskipun Taishu terlihat kuat, dia kuat di permukaan dan intinya tidak stabil. Kami memiliki peluang bagus untuk menang, jawab Shoyan. Sejauh ini, dari sudut pandangnya, kekuatan tempur Taishu yang sebenarnya belum begitu jelas. Dari nada bicara Sukian Tei yang samar-samar, dapat dipastikan bahwa Taishu seharusnya melahirkan kekuatan tempur yang kuat. Adapun total 60.000 keabadian dewa di pihak Shoyan, ditambah beberapa keabadian kaisar, kekuatan tempur mereka tidak lemah dalam hal kekuatan. Beberapa dari mereka telah memakai armor Dewa Void yang telah dimodifikasi. Itu dapat meningkatkan pertahanan dan efektivitas tempur mereka sampai batas tertentu. Hanya saja, armor Dewa Void yang didapat terbatas dan tidak dapat memberikan pada semua orang. Shoyan mengumpulkan banyak armor Dewa Void, tapi sekarang tahanan roh dibawa pergi. Hanya tahanan roh yang bisa menembus batasan tersebut. Apakah ada formasi di alam dewa kuno? Tanya Shoyan. Dengan begitu banyak keabadian dewa, jika mereka diberkati dengan formasi,
kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Tentu saja, Bahtera ini adalah mata dari formasi kuat yang dapat digunakan oleh bakat para keabadian dewa. Aku akan mengontrol formasi pada saat itu, ucap Geyun. Xuan mengangguk sedikit. Pada saat ini, di Bahtera tempatnya berada, semua orang dari tim Fearless juga hadir. Dapat dikatakan bahwa alam dewa kuno juga dalam kekuatan penuh. Tapi itu membuat Xuan sedikit khawatir. Semakin rendah kekuatan seseorang dalam perang ini, semakin kecil peluang untuk bertahan hidup. Tuan Xiao, ada apa dengan penampilanmu? Apakah kamu mengkhawatirkan kami? Xiaozhen menepuk dadanya. Meskipun penampilan Xuan di depannya sedikit berubah, Xiaozhen masih bisa mengenalinya secara sekilas. Pertempuran ini sangat berbahaya. Meskipun semua orang meningkat banyak dalam hal kekuatan, namun musuh yang kita hadapi masih terlalu kuat. Kecuali ada keadaan khusus. Usahakan untuk tidak meninggalkan Bahtera Tabut sebisa mungkin. Itu tergantung situasi pertempuran. Xuan berkata dengan tegas. Situasi saat ini tidak dapat mentolerir setengah lelucon pun, dan harus dipersiapkan dengan hati-hati. Jangan khawatir Tuan Xiao. Kita semua memahami bahwa Bahtera Tabut Dewa Kuno memiliki formasi serangan. Ketika saatnya tiba, kami akan mengontrol formasi dan menyerang di bawah pertahanan Tabut untuk memastikan bahwa kami dapat mendukung sekaligus melindungi diri. Xuan memandang semua orang dengan wajah serius dan mengangguk. Mereka tahu bahwa musuh yang mereka hadapi tidaklah sederhana, dan lawan mereka tidak lagi setara dengan mereka di benua Dodi. Xuan pasti akan berada di depan orang lain, jadi mereka hanya perlu melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu pertempuran. Selain tim Fearless, Xuan juga melihat kakak-kakak seniornya berkumpul bersama, termasuk kakak laki-laki kelima Merling. Di sampingnya, ada tatapan memperhatikan Xuan. Ketika Xuan merasakannya, dia menoleh, mata mereka bertemu. Tetapi mata Xuan stagnan. Tatapannya menunjukkan kebingungan dan keterkejutan. Yunzi, kenapa kamu tidak segera datang dan memberi salam kepada Yang Mulia? Merling berbisik di sampingnya. Sosok cantik ini tak lain adalah Yunyun. Saat dia melihat Xuan, dia yakin tidak salah orang. Fitur wajah sosok itu sangat mirip dengan orang yang dikenalnya. Meski sudah lama berlalu, dia tidak akan pernah melupakan wajah itu. Yunzi memberi penghormatan kepada Yang Mulia, ucap Yunyun. Tidak perlu terlalu formal. Xuan melambaikan tangannya dan segera memalingkan muka darinya. Melihat Xuan mengalihkan pandangannya, Yunyun menggigit bibirnya dengan ringan. Dilihat dari sikap mereka, dia dapat memastikan bahwa orang ini adalah Xuan. Setelah mengikuti Merling dari aliansi abadi ke alam dewa kuno, bukan rahasia lagi bahwa adik laki-laki ke-9 adalah Xuan. Tapi Yunyun tidak menyangka bahwa Xuan akan begitu acuh padanya. Mari kita susun rencana pertempurannya. Xuan memanggil semua kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa melakukannya tanpa rencana apapun. Meskipun situasi Taisu tidak jelas, Xuan harus membuat beberapa persiapan untuk menghindari kehancuran seluruh pasukan jika terjadi kekalahan. Pada saat yang sama, Xuan memanggil lusinan keabadian dewa terkuat dari 50.000 keabadian dewa di dunia iblis kuno untuk memimpin tim, dan masing-masing membentuk sebuah tim. Situasi musuh belum cukup jelas sekarang, tapi kalian semua adalah ahli terbaik dan tidak bisa menyerang secara berkelompok. Kami tidak unggul dalam hal jumlah, tapi kami pasti tidak akan kalah dalam hal kekuatan. Jadi jangan kaget dengan banyaknya musuh. Sekarang, setiap orang sudah memiliki tujuan yang jelas. Menghindari boneka-boneka yang dibesarkan oleh Taisu, menemukan mereka yang memiliki jiwa, dan membunuh mereka dengan segala cara. Ini adalah salah satu faktor penting untuk memenangkan pertempuran ini, kata Xuan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.